Oke Pak, suaranya udah terdengar. Iya. Ini pakai metode green screen ya? Iya, betul, Pak. Oke, oke. Sip, sip. Oke, selamat siang Pak Agung. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Adi. Siang Pak Oni, Selamat apa siang kabar Pak Pak? Farid. Siap Komandan, sehat Pak Oni. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Siang Sehat. semuanya Mas Bentang, Pak Winar, Pak Ahmad Madu. Siang, Pak Sehat. Syarifudin. Sehat, Siang, Pak alhamdulillah. Asik. Adi. Siang Jigu. Waduh, selamat siang Pak Win. Pak Selamat Ahmad siang Madu. guruku. Halo, halo. Oh, ya, Pak Bentang ya, oke. Selamat siang, Pak Adi. Pak Agungnya sudah siap? Ya, sudah siap, Pak. Oke, sekarang 13.23. Kalau memang udah siap, Dewan Juri siap? Di 25 aja mungkin Pak Oni. Ya udah, kita pasin 13.25 ya. 13.25 nanti kita mulai start. Nanti dikasih waktu presentasi 20 menit dan tanya jawab oleh Dewan Juri 10 menit. Pak Agung kalau mau minum-minum dulu boleh loh ya. Oke, siap, Pak. Enak sih nih. Kangen. Cek, tes. Pak Oni, mohon maaf, instruksi untuk suaranya. Oke, cukup terdengar dengan jelas. Gimana Pak Agung udah siap kan? Ya, ya. Oke, siap. Oke. Nah ini Pak Agungnya di mana ini? Sebentar, Pak, masih minum. Oh iya. Ya, sudah. Oke Pak, siap ya. Oke, Dewan Juri ini Pak Agung dari perwakilan PDM Main Dealer Provinsi Lampung, Pak Agung Santoso. Waktunya 20 menit. Sekarang pukul 13.26. Waktunya 20 menit mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat atas waktu yang telah disediakan kepada saya untuk tampil pada kontes kreativitas mengajar online tahun 2020. Dewan Juri yang terhormat dan siswa sekalian, perkenalkan, nama saya Agung Santoso, biasa dipanggil dengan Agung. Karena saya satu-satunya anak laki-laki, maka saya diberi nama Agung. Tahu nggak kenapa dinamakan dengan Agung? Kalau kata kakak pembina pramuka saya, Agung itu kepanjangan dari anak gunung. Tapi bukan itu ya. Agung kepanjangan dari anak ganteng loh. Dan Santoso artinya makmur. Jadi kalau Agung Santoso, anak ganteng yang makmur.
Saya berasal dari SMK Ma'arif NU1 Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Perwakilan dari PT Tunas Dwi Pamatra Lampung. Ini saya pernah dapat prestasi loh di waktu sekolah, di mana pada kontes siswa tahun 2016 lalu pernah menjadi finalis dan mendapatkan kategori 10 peserta terbaik. Kemudian pada tahun 2017 kembali mengukir prestasi itu dengan mendapatkan juara 3 di SMK Automotive Skill yang diadakan di UBL. Kemudian setelah saya lulus nih, karena memiliki potensi, saya diajak untuk ikut gabung dengan SMK, tentunya sebagai tenaga pendidik. Tidak kalah pentingnya, saya kembali mengukir prestasi dengan mendapatkan juara 3 pada kontes guru tahun 2019 lalu. Dan syukur alhamdulillah pada regional kontes kreativitas mengajar online tahun 2020 ini mendapatkan juara 1 dan berkesempatan untuk ikut pada kontes nasional mengajar online tahun 2020 ini. Pada saat ini, saya masih menempuh pendidikan di Politeknik Gajah Sakti dengan mengambil jurusan D3 pada semester 3. Mungkin cukup sekian ya perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Langsung saja akan saya mulai mengenai pembelajaran kali ini. Teman-teman, selamat siang. Apa kabarnya? Tetap semangat belajar ya. Oke, pada kesempatan kali ini nih, kita akan membahas mengenai materi lanjutan pada minggu lalu, yaitu tentang sistem PGMFI. Di mana materi kali ini berkaitan dengan lampu-lampu. Oke, namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, karena kita menggunakan sistem daring dalam pembelajaran kali ini nih, maka silahkan tinggalkan nama kalian di kolom komentar. Oke, saya tunggu ya. Ya, terima kasih absensinya. Teman-teman sangat bagus nih. Untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi dan harus sama seperti absensi kali ini. Nah, sebelum kita memasuki materi nih, saya punya sedikit mengkonsentrasikan teman-teman dan lebih memfokuskan teman-teman dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Oke, bisa kita. Kalau saya selamat pagi nih, teman-teman tepuk 1 kali. Kita coba. Selamat pagi. Ya, harus lebih fokus. Jadi kalau misalkan ada yang nggak fokus nih, pasti akan ketinggalan. Yang kedua, kalau selamat siang nih, yaitu dengan tepuk 2 kali. Kita coba lagi nih. Selamat siang. Oke, terima kasih. Terus kalau untuk yang ketiga, kalau saya menyebutkan selamat sore nih, teman-teman semuanya tepuk 3 kali agar lebih konsen nih. Kita coba lagi. Selamat sore. Ya, kita coba. Yuk sama-sama. Silahkan dihidupkan. Kita coba lagi. Selamat pagi. Tuh, kurang. Yuk, lagi. Selamat siang. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai lampu ini nih. Kira-kira teman-teman pernah lihat gak sih mengenai lampu ini? Nah, pada slide ini bisa kita lihat lampu ini akan ada pada sepeda motor, khususnya injeksi, di mana nyala dari lampu ini akan memberikan isyarat kepada pengendara. Terus apa aja sih isyarat yang akan diberitahukan kepada lampu ini? Untuk pengendara bahwasanya lampu menyala akan ada maksud dan tujuannya. Nah, tahu nggak sih nama dari lampu ini apa? Atau fungsinya deh?
Coba nih yang paling ganteng, Mas Bintang. Tahu nggak nih lampu apa? Nggak tahu, Pak. Oke, belum tahu nih. Coba nih yang paling cantik, Mbak Rizky. Coba. Nggak tahu, Pak. Oke. Jadi pengen tahu kan? Apa dari lampu ini? Namanya fungsinya? Ya. Namanya adalah MIL atau malfunction indicator lamp. Lampu indikator kerusakan pada sistem BGM-FI. Namun nih, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi kali ini nih, teman-teman akan mengetahui bahwasanya mengenai MIL atau malfunction indicator lamp, yaitu merupakan lampu indikator kerusakan, di mana teman-teman akan mengetahui MIL dan fungsinya. Lalu kode kerusakan apa aja sih yang ada pada malfunction indicator lamp? Kemudian kita akan mempelajari nih mengenai jenis kedipan yang ada pada MIL dan cara pembacaannya. Lalu teman-teman bisa melakukan proses analisa pada saat teman-teman melakukan perbaikan pada sistem BGM-FI, khususnya injeksi di sini. Nah, nantinya kalau ada kode kerusakan yang terjadi nih dalam sistem BGM-FI, bisa melakukan prosedur pemeriksaan dan melakukan prosedur penghapusan dari kode kegagalan yang tersimpan di dalam ECM. Oke, langsung saja ya, tidak lama-lama. Selamat pagi. Kurang semangat nih. Selamat sore. Kok nggak ada suaranya ya? Oke, lanjut. Lebih fokus lagi. Yang mengenai sistem BGM-FI, saya akan mereview nih apa BGM-FI dan definisi dari sistem BGM-FI. Coba yang paling interaktif nih, Mas Ahmad Madu. Masih ingat nggak kepanjangan dari BGM-FI? Waduh, waktu itu saya nggak masuk sekolah, Pak. Ini nih, nggak masuk ini. Coba lagi, Mas Winaryanto. Tahu nggak nih? Pak, saya dulu diajarin teman saya PGM F1 Pak bilangnya Pak. Oh ya, oke. Kita akan mereview kembali nih. BGM-FI merupakan kepanjangan dari Programmed Fuel Injection atau sistem suplai bahan bakar dikontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Lalu kita akan review kembali nih prinsip kerja atau garis besar dari sistem BGM-FI. Yuk Mas Bintang lagi, ingat gak nih kira-kira? Saya pas ini ke belakang Pak, ke toilet Pak. Oh ya udah, oke. Kita review kembali mengenai BGM-FI, yaitu akan ada 3 garis besar, di mana ada input, ada proses atau ECM, dan ada output. Nah, input di sini nih meliputi sensor-sensor. Ada TP sensor, ada EOT atau ECT, bahkan sampai ke O2 sensor yang memberikan informasi kepada proses atau ECM. Kemudian pada proses ACM akan diterima dan diolah, kemudian memerintahkan aktuator atau di bagian output. Ada coil ignition, ada injektor, ada fuel pump, ada IACV, dan yang paling penting nih mengenai malfunction indicator lamp. Malfunction indicator lamp. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih mengenai malfunction indicator lamp. Langsung saja, check it out. Pada sistem BGM-FI akan ada yang dinamakan dengan self-diagnostic function atau fungsi diagnosa mandiri, di mana pada saat ECM mengalami adanya gangguan, maka ECM akan memberitahukan kepada pengendara melalui lampu MIL. Nah, pada saat awal kunci kontak diputar ke on, maka lampu MIL akan menyala, kemudian mati. Ini adalah proses kalibrasi. Ya, seperti contohnya ini nih. Sorry, sebentar. Nah, pada saat kunci kontak diputar on, maka lampu MIL akan menyala kemudian mati.
Oke, selanjutnya kita akan lihat nih mengenai video pada mil dalam keadaan normal. Kita lihat sama-sama ya. Pada saat kunci kotak on, mil akan menyala, kemudian mati. Ini adalah proses dari kalibrasi. Ya, bisa dipahami ya, bahwasanya sistem BGM-FI dalam keadaan normal. Kalau teman-teman pada saat sistem BGM-FI mengalami keadaan tidak normal, maka seperti ini nih. Dimana pada saat diputar kunci kontak ke on, mil akan menyala, kemudian mati dan berkedip. Sesuai dengan kode kerusakan yang terjadi. Terus, kode kerusakan apa aja sih yang ada pada sistem BGM-FI? Penasaran kan? Kita lihat sama-sama. Pada sistem BGM-FI akan ada beberapa kode kerusakan yang dimunculkan oleh mil. Seperti pada tabel kali ini nih. Ada 1 kedipan, yaitu pada manifold absolute pressure. Ada 7 kedipan pada EOT atau ECT. Bahkan pada 54 kedipan, yaitu pada Bang Angel sensor. Nah, ini perlu dipahami kalau ada kode kerusakan yang muncul tersebut. Terus, kira-kira gimana sih mil akan memberitahukan kita? Ada yang tahu nggak nih? Ayo. Ada yang tahu nggak? Nggak fokus nih. Kita bahas ya. Pada kode kerusakan, kemudian akan dimunculkan dengan 2 kedipan, di mana akan ada kedipan panjang dan kedipan pendek, di mana kedipan panjang akan menyala, yang berarti nilainya adalah 10. Seperti pada contoh kali ini nih. Ini ya, bisa dilihat. Kemudian kalau ada kedipan pendek, itu nilainya 1. Nah, pada contoh kali ini nih, saat ada kode kerusakan 7, mil akan menyala, kemudian mati, dan dengan 7 kedipan. Yang artinya, kode kerusakan tersebut pada berapa Mas Bintang? 7 Pak. Iya, 7 pada apa kode kegagalannya? ECT Pak. Iya, betul sekali, bagus. Berarti Mas Bintang sangat memperhatikan nih mengenai materi ini. Terus, contoh yang kedua nih. Kalau ada lampu mil menyala, kemudian mati, ini proses kalibrasi. Kemudian disusul dengan kedipan panjang, mati, dan disusul dengan 2 kedipan pendek, maka jumlahnya berapa nih? Mas Ahmad Madu yang paling ganteng. Pak, saya murid baru Pak, jadi saya mau... Oh, iya. Oke, murid lama nih, Mas Winaryanto. Berapa jumlahnya? 12, Pak. Betul sekali. Kode kerusakan tersebut pada Injektor, Pak. iya, cakep, betul sekali. Nah, kita lihat sama-sama nih. Pada video kali ini ada kode yang terjadi pada sistem BGM-FI, kemudian akan diberitahukan kepada pengendara melalui lampu mil. Nih contohnya. Akan ada kedipan panjang, kemudian disusul dengan kedipan pendek, 2. Maka jumlahnya yaitu adalah 12, yaitu pada injektor. Iya, bisa dipahami ya semuanya mengenai jenis kedipan dan cara pembacaannya. Terus nih, pada materi kali ini akan ada poin penting, di mana ada perbedaan antara sistem BGM-FI tipe lama dengan sistem BGM-FI tipe terbaru. Kalau enggak nih, mengenai perbedaan apa yang dari exciting sistem BGM-FI dan tipe terbaru. Lagi ya. Oke, kita akan membahas mengenai perbedaan yang ada pada mil indication. Di mana kalau untuk sistem BGM-FI tipe lama, pada saat terjadinya kerusakan, mil akan berkedip sesuai dengan kode kerusakan pada saat mesin dihidupkan. Kemudian nih, pada saat dibawa untuk jalan, mil akan menyala tanpa memberikan kode kedipan. Kemudian nih, apabila kita dengan alat khusus, yaitu SCS, short connector, maka akan berkedip sesuai dengan kode kerusakan yang terjadi. Nah, ini nih,
Ini alat khusus yang digunakan untuk mengecek bahwasanya ada kode kegagalan yang tersimpan. Kemudian nih, pada saat kita sudah melakukan perbaikan, kalau untuk sistem BGM-FI tipe lama, secara otomatis lampu mil akan mati pada saat mesin dihidupkan dan pada saat dibawa untuk jalan. Kemudian akan muncul lagi apabila dipasangkan dengan khusus yang tadi tuh, yaitu tentang SCS short connector. Maka mil akan berkedip sesuai dengan kode kerusakan. Oke, Mbak Rizky nih, paham nggak nih sampai sini mengenai perbedaan? Yang pertama. Mbak Rizky? Paham enggak Pak? Paham enggak Pak? Oke, kita akan bahas selanjutnya ya, biar lebih paham mengenai perbedaannya. Lalu, pada sistem BGM-FI tipe terbaru nih, akan ada perbedaan, di mana mil pada saat mesin dihidupkan akan menyala kalau ada kode kerusakan yang terjadi. Kemudian pada saat dibawa untuk jalan, mil masih akan menyala tanpa memberikan kode kerusakan. Lalu akan berkedip apabila dipasangkan dengan alat khusus, yaitu SCS seperti awalnya gambar dari yang saya tampilkan tadi ya. Maka mil berkedip sesuai dengan kode kerusakan. Terus nih, pada saat kita sudah melakukan perbaikan pada sistem BGM-FI tipe terbaru, contohnya pada PCX, EDV, dan CBR 250, maka mil masih akan tetap menyala pada saat mesin dihidupkan dan riding atau dibawa untuk jalan. Apabila dipasangkan alat khusus tadi, SCS short connector, maka baru akan muncul sesuai dengan kode kerusakan. Ini mengenai perbedaan antara exciting dengan yang terbaru, di mana jika ECM tidak mendeteksi adanya kode kerusakan dari 3 kali siklus riding cycle, maka secara otomatis lampu mil akan mati. Oke, bisa dipahami ya mengenai perbedaan? Ya, Mas Bintang, jangan ngantuk nih, fokus. Ya, setelah ini kita akan melakukan prosedur pemeriksaan, di mana kalau ada kode kerusakan yang tersimpan, maka harus dilakukan prosedur pemeriksaan, yaitu dengan cara mencari letak dari DLC, memposisikan kunci kotak pada posisi off, kemudian melepas DLC cap dan hubungkan nih alat khusus yaitu DLC short connector ke DLC, kemudian memutar kunci kontak pada posisi on. Kalau ada kode kerusakan yang tersimpan di dalam ECM, maka ECM akan memberitahukan melalui lampu mil dengan cara mil akan menyala sesuai dengan kode kerusakan. Tapi nih, kalau kode kerusakan tidak tersimpan, maka dari lampu mil akan menyala secara terus-menerus. Nih, saya punya alatnya, yaitu DLC short connector. Ini dia alatnya. Nah, pada saat ada kode kegagalan yang terjadi atau tersimpan, maka lampu mil akan menyala, kemudian mati dan berkedip sesuai dengan kode kerusakan yang terjadi. Terus langkah yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu dengan melakukan prosedur menghapus kode kegagalan, di mana langkah nomor 1 sampai dengan 5 itu sama, tinggal menambahkan dengan 678, yaitu dengan melepas dan menghubungkan kembali DLC short connector ke DLC, maka secara otomatis lampu mil akan berkedip secara terus-menerus, menandakan bahwasanya kode kerusakan tersebut sudah berhasil. Ya, kesimpulannya pada materi kali ini nih, teman-teman sudah mempelajari tentang MIL, malfunction indicator lamp, merupakan lampu indikator kerusakan. Kemudian dari jenis kediaman akan ada 2, yaitu kedipan panjang dan kedipan pendek. Lalu kode kerusakan yang tersimpan masih akan ada, harus dilakukan prosedur pemeriksaan dan prosedur penghapusan. Ini mengenai materi kali ini nih. Terus sebelum penutup, ada pantun nih buat kalian. Jalan-jalan, pergi memancing di saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa saja yang rajin belajar akan jadi orang sukses di masa depan. Seperti halnya pada
kutipan kali ini nih, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Agung. Wah, semangat sekali ya. Itu murid-muridnya pada kaget tadi itu. Mas Bintang udah bangun belum? Udah Pak, lagi minum kopi. Iya, iya. Oke, terima kasih Mas Agung, materinya sudah disampaikan. Materi pertama. Iya, siap Pak Oni. Kesempatan 10 menit. 10 menit untuk tanya jawab Dewan Juri. Saya mulai dari Mas Ahmad Madu dan Bu Kiki. Dipersilakan. Halo, Bapak yang keren luar biasa, Halo semangat Pak luar Ahmad biasa. Madu. Oke. Yang saya ingin tanyakan ke Pak Agung ya adalah, Pak, tadi di awal itu openingnya buat saya pribadi ya Pak ya. Wih, itu lumayan lama Pak. Udah kayak siap mau outbound nih ya, udah siap mau tank building. Itu di rencana pembelajaran kali ini memang sengaja Pak dibuat lama gitu? Kalau di awal pertemuan, Oh, di awal pertemuan gitu ya. Tapi Bapak menyadari atau tidak bahwa ini kan waktunya sampai ya kurang lebih 20 menit Pak. Ini kalau saya tadi hitung-hitung mungkin lebih dari 5 menit tadi Bapak mengajak Energizer. Emang penting banget ya Pak ya untuk mengajak siswa, kan saya ini siswa ya Pak ya, di awal untuk melakukan Energizer. untuk meningkatkan sih Pak, dari kefokusan ataupun mengajak dari siswa-siswa untuk ikut belajar lebih reaktif lagi. Lebih reaktif lagi. Oh, oke. Tapi Bapak buat rencana pembelajaran untuk penampilan kali ini. Iya, siap. Oh, siap di sini maksudnya Bapak membuatnya atau bagaimana? Iya, membuatnya. Oh, membuatnya. Dituangkan di apa, Pak? Untuk rencana pembelajaran, Betul? ya dituangkan. Kalau untuk materi ini nih, menggunakan materi malfunction indicator lamp. Jadi, pada saat ada kode kerusakan yang dimunculkan dari mil tersebut, Oh, oke. siswa dapat melakukan perbaikan dengan prosedur-prosedur yang tadi. Oh, oke. Maksud saya itu adalah ketika Bapak membuat skenario penampilan Bapak selama 20 menit, mulai dari opening, isi, kemudian praktek, itu Bapak membuat skenarionya atau tidak? Iya, membuat. Oh, di mana Pak membuatnya? Apakah di sebuah Sebuah file konsep, Word? Pak. Katakan, sebuah konsep. Konsepnya dibuat dengan apa, Pak? Dari mulai opening yang dari awal tadi, Oh, oke. kemudian dari masing-masing Oke. di sekolah dengan teman-teman SMK juga tentunya. Oh, baiklah. Nah, beranjak ke pertanyaan kedua, Pak. Ini kan Bapak menggunakan OBS ya, Pak? Iya, Pak, seberapa pengaruhnya sih, Pak, menggunakan OBS untuk kelancaran pembelajaran online Bapak dengan siswa? sangat-sangat lancar sih Pak. Karena Sangat kalau lancar. kita hanya menggunakan kelas hanya dengan screen, saya rasa mungkin dari keaktifan ataupun seperti contohnya tadi, dari mulai kapan siswa-siswa juga itu akan kurang. Tapi dengan menggunakan OBS ini, maka metodenya akan sangat bagus untuk melakukan pembelajaran tersebut. Oh, gitu. Karena saya tadi masih belum bisa merasakan sensasi diajak interaksinya, Pak, dengan Bapak gitu. Maksudnya kalau misalkan saya menjawab atau bagaimana gitu, apakah OBS-nya bergerak atau bagaimana, saya masih belum bisa menikmatinya sih, Pak. Gitu. Makanya tadi saya tanya seberapa ampuh gitu ya OBS ini mendukung proses pembelajaran online. Oke, terima kasih Pak. Gitu sih, Pak. Oke, Pak, yang ketiga, Pak, dan yang terakhir dari saya adalah menurut Bapak lebih berdampak mana, Pak? Menggunakan video ya untuk prakteknya atau Bapak mendatangkan langsung motornya? Kemudian mengajak siswa untuk praktek. Karena kan Bapak menggunakan OBS nih. Iya, Itu kan sangat memungkinkan tuh motornya dibawa karena space-nya juga bisa keambil dengan luas. Kemudian dengan menggunakan kamera katakanlah dan Bapak bawa motornya, kemudian siswa bisa berinteraksi atau memang menurut Bapak lebih berdampak menggunakan video saja? terima kasih. Jadi, lebih berdampak pada metode pembelajaran dengan menggunakan praktek langsung. Namun, menyikapi
dari terkendalanya sistem pembelajaran, maka dari bentuk video salah satu caranya itu. Tapi di lain waktu tetap akan ada pembelajaran dengan menggunakan praktek, dan lebih simpel tentunya kalau menggunakan video. Oh, lebih simpel ya Pak ya. Oke, jadi Bapak memilih video. Oke. Oke Pak, terima kasih Mas Agung, tetap semangat. Wah, Iya, energinya terima luar kasih. biasa. Ya, silakan Selamat Mbak Pandu. Kiki. Selamat siang, Mas Agung. Mas Iya, Agung selamat apa Pak siang Bu Agung? Rizky. Mas Agung umurnya berapa Pak? Mas usianya? 21. Oh, berarti baru siapa tuh yang bilang sama kayak siapa? Berarti Mas baru Win, lulus sama kayak Pak Win ya? 2017. Oh, baru lulus 2017 terus ngajar, habis itu lanjut kuliah ya Mas ya? Iya, Nah Mas, tadi materinya itu yang bikin siapa Mas? materinya tim, tetap bareng-bareng dengan tim. Oh gitu. Mas udah pernah dicoba belum atau pernah diperhatikan gitu ya? Itu materinya kalau menurut Mas Agung itu terlalu banyak nggak sih tulisannya? Iya, kalau untuk tulisan itu sudah poin pentingnya sih. Nanti dalam metode pembelajaran, karena ini masih dalam bentuk PowerPoint, akan tetap saya sampaikan. Jadi akan ada tetap metode dengan tanya jawab. Nah, enggak, maksudnya penempatannya Mas dalam satu slide. Kira-kira itu proporsinya sudah cukup bagus kah Mas? Komposisinya tulisan dengan gambar itu? Iya, Karena sudah. kalau sudah ya Mas. Karena kalau misalnya tadi saya lihat dari slide-nya di beberapa bagian mungkin itu bisa dipecah-pecah Mas. Jadi tidak perlu dalam satu slide yang sama gitu. Oh, iya, baik. Siap, Bu. Supaya Iya. lebih enak dilihatnya lagi. Nanti dipelajarin lagi aja Mas ya. Iya, siap, Bu. Oke, itu aja dulu deh Mas. Nanti kita lanjut lagi ke penampilan kedua. Terima Iya, kasih terima Mas kasih. Agung. Terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut ke technical. Silahkan Pak Bentang atau Pak Winar. Tiga tuh. Pak bisa dibukakan slide presentasinya Pak. Slide Jadi ada presentasi. beberapa. Oke, Iya, sebentar, Pak. betul. Ya. Di slide keberapa, Pak Winaryanto? Coba naik Mas. Saya nggak terlalu hafal tadi slide ke berapa. Naik lagi. Nah ini sorry ditampilkan dulu. Yang ini ya, oke. Terus kemudian naik lagi Mas. Naik lagi. Yang pas waktu jelasin bahwa ada kedipan yang berbeda itu. Nah ini, oke. Nah, tadi pas saya dengar itu ada penjelasan yang agak berbeda sih. Jadi tidak ada penekanan bahwa kalau misalnya dia pada saat dicolok dengan menggunakan SDS konektor itu kan nyala terus kan dia tadi ya. Berkedip, Pak. Kalau misalnya oke, tidak ada kerusakan gitu ya. Oh, iya. Nah, jadi kan harusnya ada penekanan Mas di pas waktu di slide yang tadi digeser yang tadi. Jadi ada penekanan bahwa ada sesuatu yang berbeda karena di awal kan sudah disampaikan gitu ya. Ya, terus kemudian yang kedua, sebelum melakukan penghapusan, sebelum melakukan reset TCM memang tidak tertulis di materi bawaan AHM bahwa seharusnya dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Gitu. Ya, Iya, itu betul. mungkin bisa jadi tambahan pada waktu ntar mengajar dijadikan penekanan gitu, karena kalau berdasarkan materi biasanya dia akan berasumsi bahwa setiap kedip di reset, padahal seharusnya diperbaiki dulu baru terlebih dahulu. di reset. Iya, Ya. siap. Baik. Ada beberapa pengucapan juga Pak yang mungkin perlu dilatih mengenai menggunakan bahasa Inggris. Tadi saya mendengarkan pada saat berbicara mengenai existing, sebetulnya existing itu kan yang sekarang kan ya. Sekarang ada Yang di pasaran. exciting. Tapi ya exciting, nggak betul.
Jadi berbeda, nah, exciting itu menyenangkan, ya, tapi existing itu yang ada sekarang. Jadi berbeda, exciting dan existing itu berbeda. Oke, Mungkin siap. kalau memang tidak terlalu menguasai bahasa Inggris, memang lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang lebih mendarat gitu, karena bisa jadi kita mau berusaha untuk keren tapi takutnya malah meleset dari target yang kita ajarkan. Nah ini existing itu tadi saya dengarkan exciting gitu ya. Iya. Nah, ada pertanyaan Mas, apa sih pentingnya dilakukan proses riset ECM bagi sepeda motor? Terus kemudian kalau tidak dilakukan riset, apa yang terjadi dengan sepeda motor? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Winaryanto. Saya akan mengulas mengenai pertanyaan. Jadi pada saat kode kegagalan yang tersimpan, perlu dilakukan pemeriksaan ataupun penghapusan, dan apa pengaruhnya pada saat kode kerusakan tersebut tidak dihapus. Betul ya Pak? Ya. Iya. Oke, saya akan coba jawab. Jadi pengaruhnya yang pertama, ketika tidak dilakukan penghapusan kode kerusakan tersebut, jika nanti pada saat ada kode kerusakan yang terjadi baru, misalkan untuk yang tipe lama, kode kerusakan tersebut masih tersimpan 12, kemudian belum dilakukan penghapusan, lalu muncul kode baru kerusakan, yaitu pada 7 kedipan. Nah, di sini pada proses penganalisaan akan membuat bingung pada mekanik atau yang memperbaiki. Sebenarnya kode kerusakan tersebut terletak di 12 atau 7, atau di antara salah satunya atau keduanya. Sedangkan sebenarnya kode kerusakan yang terjadi baru itu adalah 7 kedipan. Nah, dari proses ini nantinya akan membuat bingung tersebut. Kemudian nih, kalau tidak dilakukan penghapusan, dapat mengganggu proses dari kinerja ECM, yang apabila ada histori kode kegagalan yang tersimpan tersebut, dapat membuat sistem mengalami sedikit bahasanya mungkin ada gangguan, seperti halnya pada HP. Kalau ada sampah ataupun cache yang tersimpan, maka dapat memberikan lemot pada HP tersebut, bahkan memberikan efek yang jelek atau yang buruk. Begitupun sama dengan sistem PCMFI. Baik, cukup sekian. Semoga dapat menjawab dari pertanyaan Pak Winaryanto. Ya, saya ingin memperjelas lagi. Misalnya ada suatu kasus di mana sebuah sepeda motor itu injektornya rusak. Terus kemudian dia ke bengkel nih. Kemudian diganti saja injektornya. Terus kemudian motornya sama si mekaniknya tidak melakukan riset ECM, tapi motornya langsung dibawa pulang gitu sama konsumen. Apakah motornya itu bisa berjalan normal atau tidak, Mas? Gitu. Ya, terima kasih. Masih akan tetap berjalan normal, namun kode kerusakan tersebut masih akan tersimpan di dalam ECM, yang kemudian nanti pada saat ada kode kerusakan yang muncul baru, dapat mengganggu pada saat proses penganalisaan dan melakukan perbaikan, seperti halnya contoh yang saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih Pak Agung. Iya, siap Pak Winaryanto. Silakan Pak Burhan, Bang Burhan. Oke, terima kasih Bang Jago. Selamat siang Pak Agung. Iya, selamat siang Pak Burhan. Ya. Mas Bintang ya? Iya. Biasa kita nickname. Iya, kita nickname Oke. ini ya. Oke, Pak Agung, terima kasih sebelumnya atas presentasinya. Tapi saya nanya sedikit aja Pak. Tadi kan kalau misalkan nih ada siswa datang ke Bapak, Pak, motor saya ini ada kedipan 7 nih. Itu biasanya gejalanya gimana ya Pak ya, terjadi di sepeda motor siswanya itu? Mohon maaf Mas Bintang. Putus-putus ya? Iya. Oke Pak, tadi kan jika ada kerusakan pada sepeda motor siswa Bapak yang datang ke Bapak nih minta untuk dianalisa, Pak, sepeda motor saya ini ada kedipan. Nah, pas Bapak baca itu kedipannya 7. Nah, itu biasanya gejala di sepeda motornya apa ya Pak ya? Oke, terima kasih Mas Bintang. Langsung saja ya, akan saya coba jawab. Jadi kode kerusakan tersebut itu pada EOT atau ECT yang rusak.
di mana saat kondisi dingin mesin akan susah dihidupkan. Itu sangat berpengaruh karena sensor EOT atau ECT di sini berfungsi mendeteksi suhu oli yang akan dilaporkan ke ECM. Pada saat sebelum mesin dihidupkan, sensor tersebut akan menginformasikan bahwasanya pada saat membutuhkan bahan bakar dan udara sesuai dengan laporan dari EOT atau ECT tersebut. Oke, makasih. Kemudian dari beberapa tadi kan ada kode kerusakan, jumlah kedipan ya Pak, dari beberapa kode kerusakan Ya, itu betul. komponen apa aja yang mengakibatkan sama sekali motor nggak bisa hidup Pak? Komponen, oke. Terima kasih Mas Bintang. Akan saya coba jawab. Saya ulas kembali. Dari komponen-komponen yang sangat berpengaruh pada saat mesin dihidupkan, yaitu adalah injektor dan ECM. Di mana injektor di sini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar. Begitu Mas Bintang. Terima kasih. Berarti injektor sama ECM ya. Kalau misalkan CKP Pak? CKP akan berpengaruh karena CKP di sini untuk mendeteksi putaran dari poros engkol. Oke, Gitu. cukup ya. Terima kasih Pak Agung. Saya Iya, kembalikan lagi siap. ke- Terima kasih Mas Bintang. Oke, Pak Agung, itu beberapa pertanyaan dari juri. Saya kasih waktu 5 menit Pak untuk persiapan materi kedua. Iya, siap Pak Oni. Oke, sudah siap Pak? Udah siap semua? Iya. Gak apa-apa Pak, santai aja. Kita kasih waktu 5 menit. Kalau mau minum dulu boleh. Santai dulu. Oke, terima kasih. Oke. Ininya gema. Suara ini gema di telinga. Jadi aku ngomong itu masuk ke telinga. Saya jalan jawab aja berarti. Double. Nah, aku mau nganu kuwi. Jadi arep tak omong kok sing gema iki. Itu yang perkenalan tadi kan tadi. Oke. Oke, terima kasih. Sudah siap, Pak? Oke, sudah siap ya Pak. Dewan juri, berikut adalah materi kedua dari Pak Agung. Waktu sekarang 14.07. Kita pasien aja 14.08. Nanti 20 menit seperti biasa, 20 menit presentasi dan sisanya nanti tanya jawab. Kalau tanya jawab
kita masih kasih waktu ke juri, jadi untuk mengeksplor supaya ada penjelasan lebih detail, biar nggak ada miss-miss yang mengganggu. Jadi kalau presentasi tetap 20 menit. Oke, Agung sudah siap? Ya, sudah siap. Oke, kita mulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo, apa kabar? Masih semangat belajar ya? Pada pertemuan kali ini nih, kita akan membahas mengenai salah satu alat ukur mekanik. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, seperti biasa ya, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya kita absen kembali seperti awal tadi. Silahkan tinggalkan nama kalian di kolom komentar. Saya tunggu. Iya, terima kasih. Dilihat dari absensi masih tetap sangat bagus ya teman-teman. Bahwasanya mengenai pertemuan kedua kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang alat ukur. Di mana pada minggu lalu kita sudah mengenal beberapa macam alat ukur. Ada alat ukur mekanis, ada alat ukur pneumatis, dan alat ukur elektrik. Nah, pada contoh kali ini nih, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai alat ukur mekanik, yaitu vernier caliper. Ini dia. Oke, vernier caliper di sini adalah suatu alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman, atau ketinggian dan ketebalan suatu benda. Alat ini dipakai secara luas di segala macam bidang engineering atau teknik, mulai dari proses, desain atau perancangan, manufaktur atau pembuatan, hingga pengecekan akhir dari suatu produk. Alat ini sangat berperan penting dalam menentukan komponen yang diukur masih layak pakai atau tidak pada pekerjaan pengukuran pada mekanik. Nah, pada pertemuan kedua kali ini nih, kita akan mempelajari mengenai apa itu vernier caliper atau jangka sorong dan fungsinya, nama dari bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya, lalu menggunakan jangka sorong yang baik dan benar, dapat membaca hasil ukuran dan melakukan perawatan pada jangka sorong tentunya. Oke, yang pertama nih mengenai vernier caliper, bisa kita lihat sama-sama. Nih, berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman atau ketinggian, bahkan ketebalan dari suatu benda. Seperti contoh pada gambar-gambar di sini nih, yaitu ada yang digunakan untuk diameter luar, pengukuran, pada diameter dalam, pengukuran, dan ketebalan. Nah, ini mengenai fungsi dari jangka sorong tersebut. Lalu nih teman-teman, pada jangka sorong akan ada beberapa macam jangkauan ukuran. Karena masing-masing benda yang kita ukur tersebut pasti akan berbeda ya ukurannya. Terus berapa masing-masing dari ukuran tersebut? Kita lihat sama-sama. Ini dia. Yang pertama ada 150 mm seperti contoh yang saya pegang ini. Kemudian ada 200 mm, ada 250 mm, dan ada 300 mm seperti contoh pada gambar di sini nih. Ini jangkauan ukuran. Sedangkan nih teman-teman, pada skala ketelitian, jangka sorong di sini menggunakan satuan skala ada dua, yaitu milimeter dan inch. Dimana kalau untuk milimeter, skala ketelitiannya adalah 0,01, 0,02, dan 0,05. Kemudian kalau untuk yang inch akan ada dua skala ketelitian, yaitu 1/128 dan 0,001 atau 1/1000 inch. Ini mengenai skala ketelitian. Ya, bisa dipahami ya. Terus kita akan mengenali mengenai nama dari bagian-bagian jangka sorong ini nih. Yuk, langsung saja. Yang pertama, pada jangka sorong akan ada rahang bagian luar atau offset jauh yang berfungsi untuk mengukur diameter luar benda kerja. Kemudian nih, ada yang kedua yaitu inset jauh
di mana berfungsi untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda kerja. Oke, sabar. Ya, terus yang ketiga nih, ada yang dinamakan dengan depth bar yang berfungsi untuk mengukur kedalaman atau ketinggian dari suatu benda yang diukur. Nah, ini mengenai 3 komponen atau bagian dari jangka sorong yang digunakan untuk pengukuran. Ada yang nomor 4, itu main scale, yaitu pada skala utama yang berfungsi untuk menentukan nilai utama dari pengukuran. Kemudian ada skala vernier yang berfungsi untuk menentukan skala Nonius dari pengukuran jangka sorong. Berdasarkan dengan skala ketelitian, ada 0,01, ada 0,02, dan ada 0,05. Itu. Kemudian nih, mengenai slider, yaitu berfungsi untuk pergerakan dari skala vernier. Ya. Kemudian ada clamp screw yang berfungsi untuk mengunci hasil ukuran agar pada waktu dilakukan pembacaan tidak bergeser. Itu mengenai nama dari bagian jangka sorong. Ya, bisa dipahami ya teman-teman, bahwasanya dari nama bagian-bagian jangka sorong dan fungsinya tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengukuran, yaitu dengan cara memastikan angka 0 dari skala vernier dan skala utama itu sejajar, tidak ada jarak sama sekali. Kemudian pada rahang itu tidak ada celah untuk inside jauh maupun outside jauhnya. Nah, bisa kita lihat sama-sama seperti pada contoh di sini nih. Kemudian untuk pengukuran menggunakan diameter luar, nih contoh yang benar, di mana memposisikan jauh pada diameter luar benda yang akan diukur dan memposisikan benda yang akan diukur pada rahang bagian tengahnya. Seperti pada contoh gambar ini nih. Ya, bisa dipahami. Kalau kita melakukan pengukuran dengan meletakkan dari jangka sorong miring ke kiri ataupun miring ke kanan, maka itu merupakan cara pengukuran dari jangka sorong yang salah. Oke, bisa dipahami ya semuanya. Lalu, kalau kita ingin menggunakan pengukuran dengan menggunakan inside jauh, seperti pada contoh gambar ini nih, yaitu dengan memposisikan jauh dari inside jauh tersebut pada diameter dalam yang akan diukur. Harus benar-benar presisi nih, seperti pada contoh gambar di sini. Yang artinya tidak boleh nanti jangka sorong miring ke kiri ataupun miring ke kanan, yang dapat menyebabkan hasil dari ukuran tidak sesuai dengan yang benar. Oke, ini untuk yang kedua. Terus yang ketiga nih, mengenai cara pengukuran dengan menggunakan depth bar, yaitu seperti ini, di mana memposisikan dari titik referensi nih di bagian jangka sorong harus benar-benar sejajar, tidak boleh miring ke kiri ataupun ke kanan, dan di bagian depth bar tersebut juga menyentuh dari bidang yang diukur, presisi dan tidak boleh ada jarak. Itu mengenai cara pengukuran yang baik dan benar. Kemudian nih, saya akan memberikan contoh, di mana contoh tersebut untuk pengukuran hasil dari 0,02 skala ketelitian dan 0,05. Nah, contoh yang pertama nih, yaitu dengan menggunakan skala ketelitian 0,02. Untuk menentukan nilai dari skala utama berpatokan pada garis akhir sebelum angka 0 skala vernier yang digunakan untuk nilai dari skala utama. Nah, bisa kita lihat sama-sama ya di sini. Pada skala utama, setiap garisnya tersebut akan bernilai 1 mm. Oke. Jadi kalau misalkan garis akhir tersebut pada garis keberapa? Yaitu garis ke 17. Maka artinya nilai dari skala utama tersebut adalah 17 mm. Kemudian nih, kalau kita ingin menentukan skala vernier, yaitu dengan melihat garis dari skala vernier yang tegak lurus dengan skala utama. Seperti contohnya pada huruf B, bisa kita lihat sama-sama ya, bahwasanya garis yang tegak lurus tersebut
itu ada pada angka keempat pada skala Vernier. Maka nilainya akan kita kalikan nih. Nah, bisa kita lihat pada angka keempat tersebut itu bernilai pada 20 garis. Bisa kita hitung ya dari 0. Ada 0, ada 0,02, ada 0,04, 0,06, 0,08, 0,1, 0,12 hingga ke 1 mm. Nah, itu untuk nilai dari satu garis skala Vernier. Maka kalau di sini ada 20 garis yang tegak lurus pada skala utama, maka 20 akan dikalikan dengan nilai skala ketelitian yaitu 0,02. Maka nilainya adalah 0,40 atau 0,4. Nah, maka jumlah hasilnya adalah 17,40 atau 17,4 mm. Ini mengenai pembacaan dari skala ketelitian 0,02. Oke, bisa dipahami nggak ini? Coba Mas Bentang, paham nggak sampai sini? Paham Pak Guru. Ya, lanjut ya. Yang selanjutnya, pembacaan menggunakan skala ketelitian dari 0,05. Nah, untuk pembacaan dari skala utama itu akan masih sama, berpatokan pada garis akhir dari skala utama sebelum angka 0 dari skala Vernier, seperti pada contoh huruf A nih, yaitu terletak pada garis keberapa? Mas Ahmad Madu? Berapa? Aduh, kayaknya garis kedua ya Pak ya? Garis keberapa? Kedua Pak, kedua Pak. Bukan. Nah ini Oh, bukan. pasti ngantuk Astaga. ini. Iya Pak, aduh, mohon maaf Pak. Tadi lagi. Oke, Mbak Rizky nih, Mbak Rizky. Berapa? Pak, garisnya nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya? Oke, nanti akan saya share materinya ya. Ya, terima kasih. Langsung saja. Jadi di sini terletak pada garis ke-9 dari skala utama. Maka nilai dari skala utama tersebut adalah 9 mm. Kemudian, kalau untuk skala Vernier, karena kita menggunakan skala ketelitian 0,05, maka setiap garisnya tersebut bernilai 0,05. Nah, bisa kita lihat nih pada contoh di sini. Dari angka 0, kemudian ada satu garis itu nilainya 0,05, kemudian 0,10, 0,15 dan seterusnya. Nah, di sini dari garis skala Vernier yang sejajar dengan skala utama itu terletak pada garis keberapa, Mas Winaryanto? Ayo, Mas Garis Winaryanto. ketiga, Pak. Garis? Ketiga, Pak, karena udah dibulutin, Pak. Garis ketiga. Iya. Oke, berarti Iya, 3 betul ya? dikalikan dengan 0,05, maka nilainya adalah 0,15. Maka hasil dari pembacaan tersebut adalah 9,15. Ya, terima kasih. Kemudian saya punya tips nih dari cara pembacaan atau mencari garis yang sejajar dengan cepat dan tepat. Ini dia. Kita perhatikan sama-sama lagi nih. Dimana kalau pada posisi garis angka 0 skala Vernier terletak berada di depan garis skala utama lebih sedikit, seperti contoh pada ini nih, maka untuk mencari tingkat ketelitian atau garis yang sejajar tersebut pada angka 0 dari skala Vernier sampai ke angka 3 dari skala Vernier. Kemudian kalau untuk yang kedua nih, pada saat dari garis skala Vernier terletak di tengah-tengah antara skala utama, garis yang pertama dengan yang kedua skala utama, maka untuk mencari skala ketelitian atau garis yang sejajar, yaitu pada angka 3 sampai dengan 7. Maka akan ketemu nih dari garis yang sejajar yang kemungkinan digunakan untuk hasil pembacaan ukuran. Terus yang ketiga, yaitu pada saat garis 0 dari skala Vernier terletak hampir ke garis selanjutnya dari skala utama, seperti contoh ini nih, maka untuk mencari ketelitian atau garis yang sejajar tersebut pada angka 7 sampai dengan angka 10. Ya, bisa dipahami ya sampai sini tips dan cara pembacaan dengan cepat dan tepat.
Kemudian nih, ada contoh soal nih. Dari tadi Mas Ahmad Madu nih yang kurang memperhatikan. Nih, ada contoh soal. Coba, untuk menentukan skala utama. Berapa nih skala utamanya? Mas Ahmad Madu, coba. Skala utamanya 3. 3 berapa? 3 kayaknya apa ya? Oh, salah banget. Ini pasti nggak pernah belajar nih. Apalagi memperhatikan waktu materi yang disampaikan. Ya, Ya. nanti saya tanya ke kakak Oke, saya, Mas Pak. Bintang, Mas Bintang, coba, Mas Bintang. Ya, ya saya gimana Pak? Maaf, Ya, tadi berapa nilai skala masih utama di sini? maaf. 2, 3 mm. 23 mm. Kita cek sama-sama ya. Oke, betul sekali. Nilainya 23 mm. Karena kita lihat ya, di sini sudah tertera angka 20 ditambah dengan 3 garis. 1, 2, 3, maka jumlahnya adalah 23 mm. Oke, kemudian Mbak Rizky nih, skala ketelitiannya berapa? Saya lagi Pak. Bukan, Mas Bentang mah udah. Mbak Rizky gantian yang cantik. Nggak paham, Pak. Nah, ini nggak paham nih, Salah dari awal pasti jurusan dia, tidur Pak. ini. Ya. Coba kita Enggak, lihat nggak sama-sama tidur. lagi. Mas Ya, Pak, Pinaryanto boleh, mana Pak. tadi ya? Iya Pak. Dihidupin coba. Iya Pak. Ya, berapa nilai dari skala ketelitian? Kalau di Zoom nggak kelihatan Pak. Ini HP-nya pasti jelek Iya. ini ya. Oke, Iya, akan Pak, saya share maklum, nih Pak. materinya. Iya. Tetap Tapi akan belajar kayaknya ya. lima Nanti setengah silahkan ya. koordinasi dengan saya. Jadi, Iya, kayaknya 5,5 nilai ya, dari Pak, ya? skala Vernier yaitu dengan Iya, melihat kayaknya 5 garis yang setengah. sejajar. Nah, kita hitung nih dari 0. Ada 0, ada 1 garis, ada 2, yaitu pada angka 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai berapa ini? Nih. Di angka 5 setelah garis angka 5. Berarti jumlahnya garis tersebut berapa? Mas Bintang? Maaf Pak, saya hasilnya itu 5,5 ya Pak ya? 5? 5,5 benar Ya, nggak? oke, akan saya benarkan. Jadi nilainya adalah 0,55. Hampir mendekati. Betul, oke. Jadi jumlahnya adalah 23,55. Iya, lebih ditingkatkan lagi ya untuk cara pembacaan hasil ukuran. Nanti akan ada materi tambahan mengenai materi ini nih. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas mengenai cara perawatan dari jangka sorong yang baik dan benar. Yang pertama nih, yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan pada saat sebelum ataupun sesudah menggunakan, bersihkan alat atau jangka sorong pada bagian yang bergeser. Nah, pada di sini nih, ini kemungkinan akan terjadi korosi atau karat. Maka cara perawatannya dengan membersihkan pada saat sebelum digunakan. Kemudian nih yang kedua, dengan tidak melempar alat saat meletakkan. Kemudian tidak ditumpuk pada benda yang lainnya. Lalu pada saat perawatan nih, teman-teman bisa melakukan dengan melumasi tipis dari jangka sorong menggunakan oli agar tidak terjadi karatan. Lalu tidak diperkenankan untuk menyimpan di bawah sinar matahari dan melakukan pemeriksaan secara berkala pada jangka sorong. Nah, ini mengenai cara perawatan nih yang baik dan benar pada jangka sorong tersebut. Nah, kesimpulan pada materi kali ini nih, vernier kaliper atau jangka sorong merupakan salah satu alat ukur mekanik yang digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, ketinggian atau kedalaman, dan ketebalan suatu benda. Untuk jangka sorong akan ada 3 bagian pengukuran, yaitu di bagian inside yang atas, kemudian ada outside dan ada debar. Sebelum menggunakan, memastikan
dari jangka sorong tersebut seperti pada materi awal tadi. Lalu pembacaan hasil ukur itu sangat menentukan bahwasanya komponen yang dipakai masih layak atau tidak. Pada alat ukur jangka sorong perlu dilakukan perawatan guna menjaga jangka sorong lebih baik. Nah, jadi teman-teman, saya punya sedikit kutipan nih. Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu akan harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Terima kasih, itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang semuanya. Siang Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung sudah menyampaikan materi kedua. Kita mulai dari teknikal dulu nih. Silahkan Bapak Juri dari teknikal untuk bisa bertanya. Saya lanjut dulu, makin dulu. Bang Jago dulu. Oh, saya dulu. Wow. Baik. Tahu itu nggak Pak? Step surface nggak Pak? Iya, Pak. Step surface. Step surface. Step surface. Iya, gimana? Ya, di vernier caliper itu ada satu fitur yang tersembunyi sih sebetulnya, namanya step surface, Pak. Tahu bagiannya sebelah mana, Pak? Belum, Pak. Belum ya? Iya. Oh iya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Iya, terima kasih, Pak. Saya lanjut, Pak. Tadi saya murid paling paham, jadi boleh ke Mas Mardu aja. Saya malu Pak karena saya tadi banyak salah Pak. Kayaknya Mbak Kiki dulu deh yang nanya. Iya. Apalagi saya Mas Madu. Saya pas juga deh. Oh, bentar. Oke deh. Mas Agung. Iya, terima kasih Pak Madu. Ya. Mas Agung tetap semangat Mas Agung. Ya. Tetap semangat ya. Oke. Mas Agung. Tadi kan Mas Agung bilang ke kita, ayo isi jawabannya atau isi namanya di kolom komentar. Nah, gimana caranya Bapak bisa melihat komentar kita melalui Zoom? Kan Bapak menggunakan OBS nih. Iya. Antara Bapak dengan layar cukup jauh nih jaraknya gitu kan. Gimana Pak cara Bapak mengontrol arus komentar dari siswa Bapak? Yang pertama mungkin dengan tim. Karena kalau saya kerja sendiri dengan menggunakan OBS ini pasti susah, Pak. Oh gitu, sama tim. Berarti Bapak pakai host berarti ya? Iya. Jadi Bapak nggak ngajar sendiri gitu, tetap ada tandemnya ya? Iya, Nah, tetap ada siapa timnya. Pak? Biasanya siapa? Rekan dari kerja sih, Pak. Oh, rekan dari kerja. Oke. Berarti polanya memang Bapak juga sudah melakukan di di sekolah Bapak ya, bukan Iya. hanya di kontes ini ya, Pak. Iya. Oh, oke. Nah, yang kedua Pak, dan terakhir dari saya adalah, kan tadi Bapak ngajak saya menjawab pertanyaan dari Bapak, kemudian teman-teman dari Dewan Juri juga Bapak ajak untuk interaksi. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak katakanlah tidak kepikiran Pak untuk membuat pertanyaan itu menjadi yang namanya seperti polling atau aplikasi Zoom lainnya, menggunakan Mentimeters atau menggunakan yang namanya quizzes gitu Pak? Oke, terima kasih Pak Ahmad Madu. Baik, Ya Pak, tenang Pak, saya memang bandel Pak. Mohon maaf ya. Ya, di Gimana, mana Pak? akan saya berikan soal tersebut ya berupa kuisis ataupun dengan classroom ataupun form yang lainnya. Itu untuk masukan gitu. buat saya sih Pak. Terima kasih. Oh, oke kalau gitu. Terima kasih Mas Agung, tetap semangat. Iya, Yes. terima kasih Pak Ahmad Madu. Silakan Mas Oni. Pak Kiki nggak jadi nanya nih. Enggak Mas, udah cukup. Cukup ya. Oh, oke, siap. Terima kasih Pak Agung atas presentasinya. Jadi 2 materi udah disampaikan. Nanti untuk penilaian dan peringkat juaranya akan diumumkan tanggal 26 Oktober saat awarding. Terima kasih.
sekali lagi buat keikutsertaannya, partisipasinya. Terima kasih buat Pak Adi dari Chef Manager dari TDM Lampung, Pak Syarif, Pak Amin, dan bapak-bapak yang lain yang sudah mensupport Pak Guru hingga bisa tampil sedemikian rupa dan bagus. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke peserta selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Oni. Pak Arif, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Oni, Pak Winar, Mas Bentang, Bang Madu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.